Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubuhati. Musannif mengatakan wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir sekaligus juga nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Syekh Al-Qusayyir mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah wa khatamun nabiyyina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan juga penutup para nabi. Wa bi khatmin nubuwati khutimatir risalatu. Fala yub'atsu nabiyyun wala rasulun ba'dahu. Dan dengan ditutupnya kenabian, maka ditutup pula kerasulan. Artinya ketika tidak ada nabi, maka tidak ada rasul juga setelah itu. Fala yub'atsu, maka tidak akan ada yang diutus nabiyyun wala rasulun, baik seorang nabi pun ataupun seorang rasul pun. Ba'dahu, setelah beliau. Yansakhu dinahu wa syari'atahu. Tidak ada nabi atau rasul yang diutus untuk menghapuskan agama beliau ataupun syariat beliau. Fadinuhu khatamul adyani wa syari'atuhu nasikhatun lisyara'i qablaha. Maka demikian juga agama beliau, agama yang beliau bawa merupakan penutup semua agama. Dan syariat yang beliau bawa adalah syariat yang menghapuskan semua syariat-syariat sebelumnya. Wa hiya baqiyatun hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Dan syariat tersebut akan terus ada sampai Allah Ta'ala mendatangkan perkaranya, yaitu maksudnya sampai hari kiamat. Wa la yunafi dzalika ma sahhat bihi al-akhbar. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang terdapat dalam khabar-khabar, apa yang terdapat dalam hadis-hadis min nuzulil Masih Isa bin Maryam alaihissalam, tentang turunnya Nabi Isa al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam fi akhir zaman, di akhir zaman. Fa innahu la ya'ti bi syar'in jadidin, karena Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat yang baru. Wa inna ma yahkumu bi dinil islami, namun justru Nabi Isa alaihissalam akan berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaqbalu dinan siwahu, dan Nabi Isa tidak menerima agama yang lain. Bahwa khalifatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan turun sebagai khalifah Nabi, artinya sebagai pemimpin yang menjalankan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ummatihi, di tengah-tengah umatnya. Yusawwisuhum bidinihi niyabatan anhu, dan beliau di sana ketika turun di tengah umatnya Rasulullah, yusawwisuhum, akan menunjukkan bidinihi, menunjukkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyabatan anhu, sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dengan membawa ajaran Rasulullah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka beliau mendakwahkan, menunjukkan masyarakat, menunjukkan umat untuk berpegang dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan alaihim jami'an as-salatu wassalamu, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semua. Kita kembali ke atas. Wa huwa alladzi kassara suwara haula'i salihina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang telah menghancurkan gambar-gambar dan patung-patung dari orang-orang soleh yang disembah tersebut. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Kasara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asnama allati kanat haula al-Ka'bati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Wa dzalika 'ama fathi Makkah. Dan itu terjadi ketika tahun terjadinya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Syarafahallahu hina makana yankutuha biqusihi wa huwa yatufu bil Ka'bati. Allah Ta'ala memuliakan beliau
ketika beliau gulingkan berhala-berhala tersebut biqusihi dengan menggunakan busur panah yang beliau bawa, wa huwa yatufu bil Ka'bati, sambil beliau bertawaf di Ka'bah, fatukharru ala wujuhiha, sehingga berhala-berhala tersebut pun ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka. Artinya dijatuhkan sampai dalam keadaan tertelungkup, sehingga wajah dari berhala tersebut di bawah. Lamma dakhala al-Ka'bata ghassala suwara al-mawjudata fi dakhiliha. Dan ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, maka beliau pun membersihkan gambar-gambar, membersihkan lukisan-lukisan, gambar-gambar yang ada di dalamnya. Hatta azala ma'alimaha wa ba'atha jama'atan min ashabihi likasril awthani wal asnami. Hingga beliau juga menghapuskan tanda-tanda yang ada di dalam Ka'bah. Walaupun bukan gambar, sekedar simbol-simbol, tanda-tanda, beliau pun hapuskan. Dan beliau juga mengutus kelompok orang dari kalangan para sahabat untuk menghancurkan awthan dan asnam. Awthan, semua hal yang disembah, semua benda yang disembah itu awthan. Kalau asnam, maka itu berhala yang berupa patung manusia ataupun binatang. Kalau awthan jamak dari wasan, ini umum, mencakup semua yang disembah. Sedangkan kalau asnam jamak dari sonam, ini merupakan berhala, ya, yang digambar, yang dipahat. Al-muttakhidati alihatan, yang awthan dan asnam tersebut dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan. Inda qabaila mutafarriqatin minal arabi, yang mereka disembah oleh kabilah-kabilah yang bermacam-macam dari kalangan orang-orang Arab. Kal Uzza wal Lati wa dzil khilsati wa nahwiha, seperti berhala yang bernama Uzza, kemudian Al-Lat, kemudian juga dzil khilsah dan yang lainnya. Kemudian kembali ke matan, arsalahullahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kaum yang mereka menyembah Allah, bahkan mereka berhaji, bahkan mereka juga bersedekah. Wa yadhkurunallaha katsiran, bahkan mereka juga berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallahi. Namun mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai wasa'id, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu juga menyembah Allah, yata'abbadun. Bukan mereka tidak kenal Allah. Mereka sangat kenal dengan Allah dan mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berhaji, bahkan mereka sedekah, ya, bahkan mereka juga sholat, bahkan mereka juga berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, namun ini semua dilakukan sambil mereka juga melakukan kesyirikan. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Yang kami inginkan dari mereka, dari berhala-berhala tersebut adalah taqarrub ila Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atahum indahu. Dan yang kami inginkan adalah syafaat mereka, syafaat para berhala tersebut di sisi Allah. Mithlul malaikati wa Isa wa Maryam. Contoh yang mereka sembah adalah malaikat. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, demikian juga Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Wa unasun ghairuhum minas salihina, dan orang-orang yang lain yang merupakan orang-orang soleh. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Kana syirkul musyrikina al-awwalina huwa at-tawassula bit-tamathili wal-awthani. Kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu adalah tawassul. Perhatikan, kesyirikan orang musyrik zaman dahulu itu tawassul bit-tamathili wal-awthani, dengan patung-patung atau gambar-gambar. Ya, tamathil ini bisa berupa 3 dimensi, yaitu patung,
atau bisa berupa gambar yang 2 dimensi. Ya, mereka bertawasul dengan patung atau gambar. Wal authani, dan juga mereka bertawasul dengan wasan, ya, dengan kuburan, pohon keramat, ya, batu keramat. Tadi saya katakan wasan itu umum, ya, tidak hanya berupa patung. Bisa berupa pohon keramat, kuburan, batu keramat, matahari, bintang-bintang dan lainnya. Li'tiqadihim annaha tusilu ilal arwahil lati tas'udu ilal mala'il a'la. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya sesembahan mereka tersebut akan mengantarkan kepada arwah-arwah yang sudah naik ke al-mala'ul a'la, kepada surga. Al-mala'ul a'la ini nama lain dari surga. Fatusilu talabatihim wa hawaijahum allati yuridunaha minallahi khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim. Maka arwah-arwah tersebut diyakini oleh mereka akan mengantarkan, akan menyampaikan permintaan-permintaan mereka dan juga hajat-hajat mereka yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yakini sebagai pencipta mereka, sebagai penguasa mereka dan pengelola mereka. Wa yaz'umuna anna Allah yastajibu li hadhihi wisatati wa yaqdil hajata. Dan mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya dengan melakukan tawasul seperti itu Allah akan jawab, Allah akan kabulkan permintaan-permintaan mereka li hadhil wisatati, karena adanya perantara tersebut. Wa yaqdil hajata, sehingga Allah pun kabulkan permintaan mereka. Fakanu yatawassaluna li hajatihim ila Allah taala bi amrayni. Maka kesimpulannya mereka bertawassul untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka kepada Allah. Mereka bertawassul dengan 2 perkara. Yang pertama, bisuwaris salihina wa tamathilihim ila arwahihim. Mereka bertawassul dengan gambar-gambar orang soleh dan patung-patung orang soleh. Yang mereka yakini gambar atau patung tersebut bisa menyampaikan hajat mereka kepada arwah-arwah yang ada di surga, kemudian arwah-arwah tersebut bisa menyampaikan keinginan mereka kepada Allah. Kemudian yang kedua, bil authani ilal arwahi allati tuhillu fiha. Mereka bertawassul dengan authan, dengan sesembahan-sesembahan yang mereka yakini dengan tawasul tersebut hajat-hajat mereka akan sampai kepada arwah-arwah allati tuhillu fiha, yang authan tersebut, objek-objek sesembahan tersebut digunakan untuk bertahallul, digunakan untuk tempat bertahallul. Sebenarnya mereka menyembah berhala modelnya 2 macam. Ada berhala-berhala atau tempat-tempat atau sesembahan-sesembahan yang dikeramatkan oleh mereka. Baik dikeramatkan itu patungnya atau dikeramatkan tempatnya. Dan ada yang mereka jadikan untuk tempat tahallul. Ini yang kedua. Mereka jadikan untuk tempat tahallul. Jadi tempat tersebut khusus untuk bertahallul ketika haji, dan di sana ada sesembahan selain Allah, ada berhalanya. Kemudian kembali ke atas. Fa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui artinya memperbaiki agama yang dibawa oleh bapak mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi sebelum Rasulullah SAW diutus sudah ada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid, namun sudah rusak, ya, tidak diamalkan oleh masyarakat. Maka Rasulullah pun memperbaikinya. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqin lillahi. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwasanya semua bentuk ibadah tersebut dan semua keyakinan-keyakinan tersebut itu murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillahi. Tidak boleh satu pun diserahkan kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursalin. Tidak boleh diserahkan
ibadah-ibadah dan keyakinan-keyakinan tersebut kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak boleh diserahkan kepada nabi yang Allah utus. Fadlan an ghairihi, apalagi kepada yang selain malaikat dan selain nabi. Wa illa fa haula'il musyrikuna yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarika lahu. Adapun selain masalah tersebut, maka orang-orang musyrikin mereka bersyahadat, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta, satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah penciptaan. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, dan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa la yuhyi illa huwa, dan tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Wa la yumitu illa huwa, dan tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Wa la yudabbiru al-amra illa huwa, dan tidak ada yang mengelola, mengurus semua perkara di alam semesta kecuali Allah semata. Wa anna jami'a as-samawati wa man fihinna wal ardina sab'i wal ardina sab'a wa man fiha kulluhum abiduhu. Nah, mereka juga meyakini bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di dalamnya, dan semua yang ada di bumi yang 7 dan apa yang ada di dalamnya, semuanya adalah hamba Allah. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, semuanya berada di dalam pengaturan Allah dan kekuasaan Allah. Maka orang-orang musyrikin masalahnya cuma satu, yaitu mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Ya, mereka menyembahnya banyak. Selain menyembah Allah juga menyembah yang lain. Hanya ini masalahnya satu. Adapun masalah yang lain, masalah penciptaan, masalah rezeki, masalah menghidupkan, mematikan, mereka meyakini bahwasanya satu-satunya itu hanya Allah. Fa idza aradta ad-dalila ala anna haula'i alladhina qatalahum Rasulun sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza. Kalau Anda ingin dalil bahwasanya mereka-mereka ini orang-orang musyrikin yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersaksikan, mereka mengakui hal tersebut. Faqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan juga dari bumi, dan siapa yang menguasai pendengaran dan juga penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengelola semua urusan di alam semesta. Fasayaquluna Allah, maka mereka orang-orang musyrikin akan menjawab itu semua adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Dalam surat Yunus ayat 31. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menyembah Allah, mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki, mereka meyakini Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka, dan mereka meyakini Allah Ta'ala yang mengelola seluruh alam semesta. Dalam masalah ini mereka tidak ada masalah dalam masalah rububiyah. Wa qaulahu, dan juga bacalah firman Allah Ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, bumi ini dan semua isinya liman, milik siapa? In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, maka sungguh mereka akan menjawab, bumi dan segala isinya ini semua milik Allah. Kata orang-orang musyrikin. Qul afala tadhakkarun. Kalau demikian, kenapa kalian tidak mengingat Allah? Artinya tidak mentauhidkan Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah kepada mereka, siapakah Rabb dari langit yang 7 dan juga siapakah Rabb dari arsy yang mulia? Sayaquluna lillah, sungguh mereka orang-orang musyrikin akan menjawab, itu semua milik Allah. Qul afala tattaqun.
Maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya terdapat kekuasaan dari segala sesuatu, dan dialah yang memberikan perlindungan, dan dia tidak butuh perlindungan. In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, maka orang-orang musyrikin sungguh akan menjawab, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul fa anna tusharun. Kalau demikian, maka dari mana tusharun, kalian tersihir? Dari mana kalian tertipu sehingga kalian melakukan kesyirikan? Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza. Kalau Anda sudah benar-benar paham bahwasanya orang-orang musyrikin tersebut mengakui semua itu. Ya, Allah itu Rabb semesta alam, pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Kalau Anda paham bahwasanya orang-orang musyrikin menetapkan ini semua, walam yudkhilhum fit tauhid. Namun semua keyakinan mereka tersebut, semua penetapan mereka tersebut tidak membuat mereka masuk ke dalam tauhid. Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta anna tauhid alladzi jahaduhu huwa tauhidul ibadati. Dan kalau Anda paham bahwasanya tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Alladzi yusammihi al-musyrikuuna fi zamanina al-i'tiqad, yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang dengan akidah. Itu maksudnya bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui Allah sebagai Rabb semesta alam, sebagai pencipta, pemberi rezeki, sebagai pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Ini semua tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin menetapkan tauhid rububiyah. Kekeliruan mereka, penyimpangan mereka adalah dalam tauhid uluhiyah. Sekedar mereka bertauhid rububiyah, lam yudkhilhum fit tauhidi, tidak membuat mereka disebut sebagai orang yang bertauhid. Namun, sekedar mengakui tauhid rububiyah sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, ternyata di zaman sekarang itulah yang disebut dengan aqidah, disebut dengan i'tiqad. Ya, perhatikan ya. Jadi banyak orang-orang awam zaman sekarang, masyarakat kaum muslim zaman sekarang, ketika ditanya apa itu akidah, mereka menjawab bahwasanya akidah itu ya kita mengakui Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang mengelola alam semesta, dan seterusnya. Ini rububiyah semua, tauhid rububiyah. Kalau demikian, kalau akidah itu hanya demikian, maka ini masih sama seperti keyakinannya orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Qusayr di catatan kaki nomor 2. Syirkul mutaakhirina fil uluhiyati minal muntasibina lil islami huwa alladhi yusammunahu i'tiqadan. Kesyirikan orang-orang mutaakhirin, orang-orang belakangan, itu dalam tauhid uluhiyah, yang mereka masih menisbatkan diri mereka kepada Islam. Walladzi yusammunaha i'tiqadan. Namun mereka menamai itu dengan aqidah, i'tiqad. Mereka mengakui tauhid rububiyah dan mereka syirik dalam tauhid uluhiyah, namun mereka masih meyakini itulah akidah Islam. Fayaquluna fulanun fihi aqidatun, sehingga mereka mengatakan si fulan dia masih punya akidah. Wa ya'nuna annahu yasluhu ay ya'taqida fihi ay annahu yanfa'u. Dan mereka maksudkan bahwasanya akidah si fulan tersebut masih yasluh, masih benar. Bahwasanya tauhid itu sekedar tauhid rububiyah. Dan bahwasanya tauhid yang seperti ini masih yanfa', masih manfaat menurut mereka. Wa idza qalu fi haqqi syakhsin sayyidun. Namun ketika mereka mengatakan tentang seseorang yang mereka jadikan panutan, ya, seorang yang mereka anggap wali,
Kemudian disebut dengan istilah sayyid. Faya'anuna bihi annahu yasluhu li ayyuwassata baina man ya'taqidu fihi as-siyadata wa bainallahi. Kalau ada orang yang disebut sayyid, maka orang tersebut layak untuk menjadi perantara antara mereka yang meyakini si sayyid itu adalah seorang wali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang disebut sayyid, menurut mereka ini adalah orang yang layak untuk jadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anal i'tiqada fihi yanfa'u idza tashabbatha bihi. Dan mereka juga meyakini bahwasanya keyakinan mereka tersebut akan bermanfaat buat mereka kalau mereka tashabbath. Kalau mereka tashabbath artinya ta'allaq, bergantung kepada si sayyid tersebut, kepada si wali tersebut. Artinya mereka mengatakan bahwasanya si wali ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau ada orang yang tidak percaya, kata mereka, karena kamu tidak yakin. Ya, karena kamu tidak bergantung, tidak mengaitkan hatimu kepada si wali tersebut. Makanya kamu tidak dapat manfaat. Kalau kamu ingin dapat manfaat, maka hati kamu harus bergantung kepada si wali tersebut. Ini kata mereka. Wa talaba minhu an yatluba lahum minallahi hawaijahum. Dan mereka, para penyembah wali ini, mereka meminta kepada si wali tersebut untuk memintakan kepada Allah hajat-hajat mereka. Fayaqsuduna bis-sayyidi wal wali annahu yasluhu lil iltija'i ilaihi. Maka mereka meyakini bahwasanya orang yang dipanggil dengan sayyid atau wali, mereka itu boleh untuk dijadikan tempat kembali, tempat bersandar. Wa yanfa'u idza i'taqada fihi asy-syafa'ata inda rabbil alamin. Dan mereka akan bisa memberikan manfaat kalau diyakini bahwasanya si wali atau si sayyid ini akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Rabb semesta alam. Wa annahu yufidu 'alaihim min barakatihi. Dan mereka juga meyakini bahwasanya si wali atau si sayyid ini akan mengguyur mereka dengan keberkahan, akan memberikan limpahan keberkahan kepada mereka. Wa hadza bi'ainihi huwa syirkul awwalina. Maka kalau demikian, perbuatan mereka ini sama persis seperti kesyirikan orang-orang musyrikin terdahulu. Alladzina ta'allaqu bis-salihina. Yang orang-orang musyrikin terdahulu juga sama, mereka ta'allaq, bergantung kepada orang-orang saleh. Li talabi syafaati wa taqribi, untuk meminta syafaat dan kedekatan kepada Allah. Fa haqiqatu dinil khurafiyyin al-mutaakhirina amrani. Maka hakikat agama dari khurafiyin, itu orang-orang yang beragama dengan khurafat. Ya, khurafat artinya cerita-cerita yang dusta dan keyakinan-keyakinan yang batil. Dari kalangan mutaakhirin, orang-orang zaman sekarang, hakikatnya dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, annahum ya'taqiduna fi man yaz'umuna annahu sayyidun. Nafsa ma ya'taqiduhu ahlul jahiliyati fil asnami wal awthani. Keyakinan-keyakinan yang mereka yakini terhadap orang-orang yang mereka anggap wali, keyakinan mereka terhadap wali, ini sama persis seperti keyakinannya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu terhadap berhala dan awthan, sesembahan-sesembahan. Min qada'il hajati wasyafaati wa taqribi. Yaitu bahwasanya mereka-mereka ini bisa mengabulkan hajat-hajat, bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, yang kedua, annahum zuyyina lahum su'u amalihim faza'amu anna ma hum alaihi minasyirki dinun yuhibbuhu Allah taala. Setan menghiasi amalan-amalan mereka tersebut yang buruk. Ya, amalan kesyirikan mereka tersebut yang buruk dihiasi oleh syaitan, sehingga mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan itu adalah agama yang Allah cintai. Jadi mereka menganggap kesyirikan mereka itu bagus, baik. Wa huwa abghadu syai'in ilaihi, padahal itu adalah perkara yang paling Allah murkai. Wa 'adhamu dzambin usyallahu bihi, dan itu adalah dosa yang paling besar dari maksiat-maksiat yang
lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man hadza sya'nuhu fa innahu yab'udu ayatuba min amrin ya'taqiduhu dinan wa qurbatan. Maka orang yang demikian keadaannya akan jauh sekali, akan sulit sekali bagi dia untuk bertobat dari perkara yang dia anggap sebagai agama yang benar dan dianggap sebagai qurbatan, sebagai ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Bukankah mereka adalah orang-orang yang dihiasi amalan-amalan buruknya sehingga mereka menganggapnya sebagai perbuatan yang baik. Surat Fatir ayat ke-8. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.